Hormati ibu dan bapak jamaah Masjid Hidayatul Islamiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sehat ibu dan bapak? Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat sempat bisa hadir ke masjid ini dalam rangka acara Tholabul Ilm. Semoga apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah menjadi amal soleh yang diterima. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, biar pengajian ini senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dari Allah, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, ini bulan Januari, terakhir di bulan Desember kita membahas tentang sedekah salah sasaran nggih. Kitab Riyadhus Shalihin saya catat pokoknya setiap ngisi. Di kesempatan malam hari ini materi tentang ojo cedak kebo gupa. Materi ini belum disampaikan di masjid ini. Baru di Masjid Nur Hidayah sana, baru di situ saja. Nah, ibu dan bapak, inilah tema yang akan kita bahas. Tema ini mengambil dari hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin Babul Ikhlas, hadis yang ke-6. Hadisnya bunyinya seperti ini ibu dan bapak. Wa an ummil mu'minin, dari ibunya orang-orang mukmin, yaitu Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Ummu Abdullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, bahwasannya Aisyah ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yaghzu jaisun al-Ka'bah fa idza kanu bibadiya minal ardi. Ada pasukan yang pasukan ini berniat akan menghancurkan Ka'bah ketika pasukan ini berada di sebuah tanah lapang di bumi ini, yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian pasukan ini oleh Allah dibinasakan dari awal sampai akhir. Jadi rombongannya dibinasakan oleh Allah semua. Qalat, mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Nabi, kemudian Aisyah ini bertanya-tanya, qultu ya Rasulullah, kaifa yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghancurkan pasukan itu dari awal sampai akhir? Aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di rombongan tersebut ada orang-orang yang ikut rombongan niatnya ke Mekah, tidak menghancurkan Ka'bah. Qala, kemudian Nabi menjawab, yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Tetap Allah binasakan pasukan ini dari awal sampai akhir. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Setelah itu ketika besok hari pembangkitan, orang-orang yang meninggal tersebut
akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, inilah arti hadis secara keseluruhan. Kita akan membahas hadis ini Ibu Bapak. Yang pertama, hadis ini itu disampaikan oleh istri beliau yang bernama Aisyah. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki 11 istri Ibu dan Bapak. Khusus Nabi, jenengan nggak boleh 11. Maksimal mentok 4 nek wani. Jangan dibahas ya, itu berbahaya. Nah, Ibu dan Bapak, kenapa Nabi Muhammad memiliki istri lebih dari 4? Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, tidak semuanya berasal dari hawa nafsunya, tetapi semuanya bimbingan dan perintah dari Allah. Sebagaimana dalam Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa, dan Nabi Muhammad itu ketika berucap, bertindak tidaklah berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad menikahi istri-istri itu juga atas perintah Allah. Allah memberikan petunjuk. Ada latar belakang sosial. Istri-istri yang Nabi nikahi rata-rata janda. Kemudian ada aspek politik juga. Nah, jadi itu alasan Nabi Muhammad menikahi lebih dari 4. Kemudian dalam hadis ini di awal ada kalimat wa an ummil mu'minin. Aisyah ini mendapatkan kunyah atau gelar ibunya orang-orang yang beriman. Kenapa istri Nabi disebut ibunya orang-orang yang beriman, Bapak Ibu? Karena kalau istri Nabi kalau Nabi Muhammad wafat, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena hukumnya adalah ibunya. Kan kita tidak boleh menikahi ibu kita ya. Kalau menantu selingkuh dengan mertua, aduh ini gawat ya. Itu ya bodoh Ibu. Nggak oleh ini. Wah, malah ke sana ya, Pak ya. Nah, jadi kayak gitu. Itu kunyah pertama, kenapa Aisyah disebut Ummul Mukmin, ibunya orang-orang yang beriman? Berarti seluruh istri Nabi adalah ibunya orang-orang mukmin. Makanya ketika Nabi wafat, istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Padahal Aisyah ini ketika Nabi Muhammad wafat, beliau masih muda, Pak. Oh, Masya Allah. Itu menjanda sampai akhir, Bapak Ibu. Kemudian ada kalimat Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini juga disebut Ummu Abdillah. Padahal nyun ngapunten, Aisyah ini tidak memiliki keturunan sampai wafatnya. Jadi ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW bertahun-tahun belum diberikan momongan, terus curhat, ya Rasulullah, bagaimana ini saya kok belum dikasih momongan? Kata Nabi, bersabarlah. Untuk mengobati rasa rindunya terhadap keturunan, kemudian Aisyah ini punya saudara perempuan yang bernama Asma binti Abu Bakar. Asma ini kemudian menikah dengan Zubair, punya anak namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair ini dipe anak oleh Aisyah, dirawat nganti gede. Makanya beliau walaupun belum memiliki momongan, punya kunyah, panggilannya Ummu Abdullah. Kalau saya putrinya kan Haleza, berarti saya panggilannya Abu Haleza. Jenengan anaknya 5 misalnya, Utsman, Ali, Umar, kemudian Zaid, ya udah dipanggil sama 5-5-nya boleh. Nah, jadi boleh dipanggil Abu Umar atau Abu Said, itu juga nggak masalah. Itu ternyata sunnah, Bapak Ibu boleh menggunakan kunyah itu. Kemudian selain Abdullah ada juga Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu juga dipek oleh Aisyah dan dirawat sampai gede. Jadi Aisyah ini juga punya saudara laki-laki yang bernama Abu Bakar, Ibu Bapak. Nah, Abu Bakar ini punya anak namanya Abdurrahman, terus dipek sama Aisyah. Nah, Ibu Bapak, istri Nabi yang satu ini itu terkenal cerdas, sangat-sangat cerdas istri beliau ini. Makanya di dalam ilmu psikologi, anak itu kecerdasannya nurun siapa? Ibunya. Makanya kalau ada anak kita nyari pasangan, ya
bebet bobot ya penting ya gitu Bapak Ibu. Ternyata Aisyah ini orangnya juga cantik sampai memiliki gelar ya Humairah, si pipi merah ya. Aku rasa bayangke ya, Pak. Ayune sapa ngono lho ya. Masya Allah. Nek istri jenengan gimana, Pak? Oh gitu. Kemudian beliau ini ingatannya sangat kuat sekali. Beliau sangat kuat. Memang emak-emak itu ahli sejarah. Jadi jenengan sekali macam-macam itu akan diingat terus Bapak Ibu. Jenengan macam-macam itu bulan ini, tahun ini, jam segini itu diingat terus. Memang emak-emak itu ahli sejarah. Mudah memaafkan kesalahan suami, tetapi tidak mudah untuk melupakan kejadian itu Bapak Ibu. Selanjutnya, beliau ini sangat kritis. Jadi orangnya itu kritis. Kalau ngelihat sesuatu itu, oh ini kayaknya nggak tepat, ini kayaknya aku pengen tanya gitu. Orangnya kritis. Dan beliau ini memandang sesuatu perkara sangat kritis dan beliau sangat berilmu, menguasai ilmu fikih, syair, kedokteran. Kemudian istri beliau yang satu ini, dia mampu meriwayatkan hadis dari Nabi 242 hadis. Nah, jadi sebagai pewaris pengetahuan Islam beliau ini. Karena kan yang sering bersama dengan Nabi pasti para istri-istrinya. Kemudian para sahabat ketika Nabi Muhammad wafat, rata-rata kalau ada permasalahan mendatanginya siapa? Aisyah. Kemudian selanjutnya, apa kelebihan dari Aisyah ini? Beliau ini sangat dicintai oleh Nabi. Kemudian dinikahi dalam keadaan gadis dan wafat di usia 63 tahun. Jadi percis kayak Nabi. Nabi yo 63, Aisyah yo 63. Inilah sedikit cerita atau biografi dari orang yang menyampaikan hadis ini, yaitu istri beliau siapa? Aisyah. Kita masuk ke dalam inti hadisnya. Inti hadisnya kayak gini. Yaghzu Zaisun al-Ka'bah, ada pasukan gajah ini mau menghancurkan Ka'bah. Faida kanu bibaidia, ketika pasukan ini berada di sebuah lapangan yang cukup luas, minal ardi, di salah satu tempat di muka bumi ini, yushafu bi awwalihim wa akhirihim. Pasukan ini kemudian dibinasakan oleh Allah dari awal sampai akhir. Kalimat ini itu mengkisahkan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nah, Ibu dan Bapak, Raja Abraha ini datang ke Mekah tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Inilah sasaran dari Raja Abraha. Padahal Ka'bah ini adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahim, dan Nabi Ibrahim telah meninggikan bangunan Ka'bah ini. Di sini menggunakan kalimat yarfa'u, mendirikan, bukan membangun. Berarti sebelumnya sudah ada pondasinya. Ternyata Ibu dan Bapak, kalau jenengan lihat di YouTube tentang sejarah berdirinya Ka'bah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, ada beberapa athar Ka'bah itu pada zamannya Nabi Adam itu sudah ada Bapak Ibu. Akan tetapi mengalami beberapa perubahan, sampailah di masanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal cuman pondasinya. Makanya di sini menggunakan kalimat wa'id yarfa'u Ibrahim, dan Ibrahim meninggikan Ka'bah. Nah, selanjutnya Al-Qawaida minal baiti wa Ismail, dibangun sebagai pondasi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika selesai membangun Ka'bah ini, kemudian berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal soleh yang saya lakukan ini, innaka antas sami'un alim, karena sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam ayat ini boleh jenengan berdoa ketika selesai beramal soleh, doanya Rabbana taqabbal minna. Jadi jenengan setelah sedekah baca aja Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah sedekah ini. Atau jenengan selesai wakaf tanah untuk bangun masjid, selesai Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah wakaf ini. Itu boleh. Hal ini sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Nabi Ibrahim dan Ismail ini adalah bapaknya para nabi, Bapak Ibu. Jadi leluhurnya bangsa Arab yang tinggal di Mekah itu berasal dari Nabi Ibrahim. Coba kita lihat sanadnya keluarga Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad nomor 1. Nabi Muhammad punya bapak siapa? Abdullah. Abdullah punya bapak? Abdul Muthalib. Punya bapak lagi? Hashim. Punya lagi? Abdul Manaf. Ada lagi? Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fir, Malik, terus sampai Nabi Ibrahim dan Ismail. Inilah urut-urutan, yaitu silsilah keluarganya Nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu terkenal bapaknya para nabi, karena rata-rata dari keturunan Nabi Ibrahim itu banyak yang menjadi nabi. Nah, keluarga Nabi itu termasuk keluarga terhormat. Ada Hashim. Hashim itu nomor berapa, Pak? Nomor berapa? 4. Berarti Hashim ini dengan Nabi Muhammad statusnya apa? Buyut ya. Betul nggih? Nah, Mbah Hashim. Wah, ini Mbah Hashim ini kan buyutnya Nabi Muhammad, itu orang hebat. Jadi keluarga Nabi dari bangsa Quraisy itu orang terhormat. Jadi Hashim bin Abdul Manaf ini, beliau diberikan tugas memegang kunci pintu Ka'bah. Kemudian bertugas menyediakan air dan makanan bagi orang-orang yang datang ke Mekah untuk melakukan haji atau umroh. Kemudian Hashim ini termasuk orang yang kaya raya, Bapak Ibu. Sangat kaya raya. Nama aslinya adalah Amru. Tapi kenapa dipanggil Hashim? Karena beliau ini suka menyajikan makanan untuk jamaah haji, yaitu roti yang diremuk. Itu disebut Hashim, Bapak Ibu. Nah, beliau ini juga yang membuat dan mencanangkan 2 kali rihlah di musim panas dan musim dingin, yaitu rihlatas syita iwasoif. Orang Quraisy itu suka bepergian jauh di musim panas dan di musim dingin. Kalau musim panas jualannya ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri ya. Yang pertama membuat rute itu siapa? Mbah Hashim. Jadi mbah buyutnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu keluarga terhormat. Nah, Ibu Bapak, Ka'bah pernah mengalami renovasi, Ibu dan Bapak. Jadi setelah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Ka'bah pernah mengalami renovasi. Saat itu saat Nabi sudah menikah dengan Khadijah, sudah menikah 10 tahun. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah usia berapa? 25. Nah, tambah 10 tahun jadi usia Nabi berapa? Nah, ketika usia Nabi 35 tahun, ada sebuah program yaitu merenovasi Ka'bah. Kenapa? Karena saat itu Ka'bah tidak ada atapnya. Banyak pencuri yang masuk ke dalam Ka'bah, pondasinya mulai roboh, dan kemudian ada beberapa pasukan kuda yang suka menyerang ke sana. Kemudian pada zaman itu juga ada banjir besar yang merendam Ka'bah. Ka'bah mau roboh. Maka ketika usia Nabi 35 tahun diadakan program renovasi Ka'bah. Ada beberapa aturan yang dikeluarkan bangsa Quraisy ketika mau merenovasi Ka'bah. Salah satunya, Ka'bah dibangun harus pakai uang yang halal. Saat itu Islam sudah turun apa belum? Belum, no. Kan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40. Nabi baru 35. Jadi Islam belum turun. Berarti penduduk Arab masih memiliki kebiasaan buruk yang kuat. Seperti prostitusi, pelacuran itu banyak dulu. Sistem riba, kejahatan, mencuri, merampok, membegal, dan membunuh itu masih merajalela. Nah, orang Quraisy yang mau merenovasi Ka'bah bilang kayak gini, wahai penduduk Mekah, kita akan merenovasi Ka'bah, tapi dengan aturan main. Bagi siapa yang ingin menyumbang harus benar-benar pakai uang yang halal dari jual beli yang halal. Gitu Bapak Ibu. Makanya benar kata Nabi, wala shadaqatun min ghulu. Bersedekah menggunakan harta yang haram itu sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya kalau ngisi walimatun safar,
bagi ibu bapak yang mau berangkat haji atau umroh, saya bilang salah satu syarat pengen hajinya mabrur, berangkatnya pakai uang yang halal. Apa artinya? Hendaklah memulai sesuatu itu harus dengan cara yang baik. Nah, ibu dan bapak, bentuk Ka'bah itu kayak gini. Jadi mengalami beberapa proses. Dulunya itu segi 4, penuh full. Kemudian ketika direnovasi karena kekurangan bahan dan biaya, ada yang sedikit disunat lahannya. Seperti itu nomor 2. Kemudian renovasi lagi, ditinggikan lagi, dan terakhir yang nomor 4 seperti itu. Saya membaca di buku sejarah ketika renovasi Ka'bah itu mengundang salah satu arsitek dari Romawi yang bernama Bakum. Jadi Bakum ini naik kapal, tiba-tiba kapalnya ini atas izin Allah ya, qadarullah, terdampar di dekat Jazirah Arab. Nah, kemudian ketika mulai renovasi Ka'bah kekurang bahanan kayu-kayu. Sebagian masyarakat kemudian mengambil sisa-sisa bekas kapalnya siapa? Bakum ini untuk dijadikan renovasi Ka'bah. Nah, ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada beberapa program yang dilakukan ketika merenovasi Ka'bah, yaitu membagi-bagi beberapa kabilah dalam pembangunannya. Saat itu ketika Nabi usia 35 tahun mendapatkan jatah tugas ngambilin batu untuk pondasi Ka'bah memperkuat. Saat itu Nabi Muhammad memakai gamis, ngangkatin batu. Tiba-tiba pamannya, Pak D-nya yang bernama Abbas bilang, "Ya Muhammad, ente bawa batu pakai baju gamis, nanti keserimpet. Mbok angkat gamismu biar kerja baktinya lebih mudah dan lancar." Nabi ngangkat gamisnya Bapak Ibu sampai ke atas, sampai kelihatan dengkulnya. Kan dengkulnya itu aurat laki-laki. Ketika diangkat gamisnya sampai ke atas, kelihatan lututnya, ambil batu, bukannya lancar, malahan keserimpet jatuh Bapak Ibu. Kemudian beliau langsung menurunkan lagi gamisnya untuk menutupi lututnya. Apa artinya? Para nabi itu dari ceprot lahir sampai gede senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah. Nabi ketika nom-noman ingin lihat pesta pernikahan. Jadi kan udah tahu. Ketika di zamannya dulu orang Arab ketika mau nikah, mereka pasti akan mengundang orang yang nari. Nari itu cewek, udele ketok goyang-goyang gitu loh. Nabi canom, jiwa mudanya yuk pengen delok gitu loh. Baru duduk pengen lihat, ngantuk tidur, tangi-tangi. Ketika terik matahari sudah menyengat, badannya Nabi, oh ya Allah, ketiduran. Besok pengen nonton lagi, 3 hari 3 malam berturut-turut, semuanya ketiduran. Itulah cirinya seorang nabi, dari kecil sampai besar itu dijaga oleh Allah. Jadi istilah ada yang ngaku-ngaku nabi padahal waktu SMA-nya itu pernah nyolong pit motor, berarti bukan itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ibu dan bapak, terjadi permasalahan ketika Ka'bah ini mulai dibangun. Yang jadi masalah ketika selesai dibangun, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Sampai-sampai para kabilah-kabilah ini rebutan, aku misalnya, saya Jong Java, saya Jong Ambon gitu loh kalau di Indonesia. Saya yang paling berhak, saya yang paling berhak. Saking rebutannya sampai akan ada pertumpahan darah, peperangan antar suku, yaitu Bani Abd bin Dar dan Bani Adi itu mau berantem. Kemudian ada seorang bijaksana, arif bijaksana yang bernama Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi. Dia ini rapat di rumahnya. Ini nggak ada ujung-ujungnya kalau kayak gini. Gini sajalah. Sebagai jalan keluar, sekarang kita tunggu. Sekarang kan kita lagi kumpul nih. Siapa yang masuk sebentar lagi pintu ini, maka dialah yang berhak menentukan kabilah siapa yang boleh meletakkan Hajar Aswad di posisi semula. Lagi kumpul kayak gini, yang masuk pintu siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah,
Ya Muhammad, engkau yang masuk. Kemudian dimintain pendapat. Ya Muhammad, menurut engkau bagaimana meletakkan Hajar Aswad ini? Kemudian beliau mengatakan, Hajar Aswad ini hendaklah diletakkan di atas kain dan semua kabilah sama-sama memegang kain tersebut, kemudian jalan bareng-bareng dan kita sama-sama letakkan Hajar Aswad di posisi semula. Gara-gara pikiran cerdas dan solutif ini tidak terjadi pertumpahan darah. Sampai sini bisa diterima Bapak Ibu nggih? Jadi inilah proses dari pembangunan Ka'bah dari awal sampai akhir. Jadi ketika Nabi Ismail dan ibunya yang bernama Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, saat itu kondisi Mekah di sekelilingnya tidak ada rumah, isinya cuma pasir dan bebatuan. Kemudian ada air Zam-Zam, mata air mulai ditemukan, ada beberapa kafilah lewat. Kemudian ada mata air toh di sini. Wahai Ismail dan Hajar, boleh nggak kami musafir minta air? Mereka minta air di sana, merasa nyaman, kemudian mendirikan tenda, ada yang menetap. Terus sampai sekarang Mekah Al-Mukarramah ramainya seperti ini. Bisa diterima sampai sini nggih? Itu sekilas tentang sejarah Ka'bah. Kita lanjutkan nggih. Masih kuat kan Bapak Ibu? Nek sudah gringgingin diselonjorkan mawon nggih. Nah, ketika Ka'bah udah mulai berdiri, banyak orang yang ziarah ke sana, ibadah ke sana. Tiba-tiba ada namanya Raja Abraha dari Yaman. Dia itu iri Bapak Ibu. Jadi Raja Abraha ini nama lengkapnya adalah Abraha bin As-Sabah Al-Habasi. Dia ini penguasa menjadi bawahan Najasyi dari negeri Yaman, memiliki 6.000 pasukan. Kenapa Raja Abraha dari Yaman pengen menghancurkan Ka'bah yang asal muasalnya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Yang pertama adalah kedengkian beliau. Nah, jadi dengki sekali. Makanya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari iri hati. Saya jamin kalau saya tanya-tanya dari bapak sebelah kanan saya, kabeh sak masjid, kalau saya tanya, Bapak Ibu jenengan pernah merasa iri hati ndak? Pernah apa ndak? Pernah. Maka kata Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari sifat iri. Orang pasti pernah iri hati. Cuman bedanya apa? Lakinnal laim yubdihi. Kalau orang yang buruk ketika iri hati, dia menampakkan ketidaksukaannya, gerenengi orangnya, ngelek-ngeleki orangnya, dia menampakkan. Wal karim yukhfihi. Kalau orang yang berilmu ketika iri hati, dia menyembunyikan iri hatinya dengan diam, ora kakean ngomong. Sebenarnya hatinya juga iri. Maka hati-hati Ibu dan Bapak. Iri itu adalah awal dari kehancuran, awal seseorang masuk perbuatan dosa. Nah, di dalam sebuah kitab yaitu Tafsir Al-Qurtubi, Imam Ibnul Hajar mengatakan, awwalu dzanbin usiyallah bihi fis sama al-hasad. Dosa yang pertama terjadi di langit itu gara-gara iri hati, yaitu iri hatinya iblis kepada Adam. Kemudian wa awwalu dzanbin usiyallah bihi fil ardil hasad. Dan dosa pertama yang terjadi di alam dunia itu juga gara-gara iri hati, yaitu Qabil membunuh. Gara-gara iri hati si Habil dinikahkan dengan orang yang lebih cantik. Bisa diterima nggih? Nah, itu alasan pertama kenapa Raja Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, karena iri hati. Alasan yang kedua, kemudian Raja Abraha ini membangun Kanesa, yaitu gereja yang sangat megah berlapis emas untuk menandingi Ka'bah. Semoga orang-orang nanti datangnya ke negeri Yaman, lihat destinasi yaitu gereja berlapis emas. Nyun ngapunten, sekelasnya Masjid Syekh Zayed di Solo. Ya Allah, macet Pak, saya setiap pulang ke Jebres. Walaupun itu masjid belum dibuka secara resmi Pak, orang-orang yang melewati Solo pasti pengen
Gur pengen foto-foto diupdate status Pak, tapi macetnya Pak, ya Allah. Jadi kalau saya pulang itu pulangnya melipir kali Pak, biar nggak macet sana. Harapan Raja Abraha biar orang-orang itu ambil selfie di sana gitu loh. Nih zaman saiki. Tapi orang-orang tetap datangnya kemana? Ke Ka'bah, tambah marah. Sudah dengki, bikin tandingan, belum bisa mengalahkan. Alasan yang ketiga, ada orang dari Mekah yang bernama, maaf ini dari Bani Kinana, itu di gerejanya Raja Abraha Pak. Ini tambah emosi Raja Abraha. Dan kotorannya didulit-dulitkan ke gerejanya Raja Abraha. Di dalam ayat ini, kejadian ini kita bisa mengambil hikmah, kita tidak boleh mencaci maki agama lain Bapak Ibu. Jadi dalam Quran surah Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kalian menjelek-jelekkan Tuhannya orang yang tidak menyembah Allah. Kenapa? Fayasubhallah adwaban bighairi ilmin. Karena mereka nanti akan mencaci agama kita tanpa dasar ilmu Bapak Ibu. Makanya ketika kasus ini terjadi itu viral. Ketika Semeru meletus, ada ikhwan yang relawan ke sana. Kemudian ada sesajen dia tendang, dia buang. Sesajen ini di depan patung. Berarti kan orang Semeru masih ada orang kejawen dan beragama Hindu, Buddha. Harusnya kan kita belajar Bapak Tanah Jawa dulu. Kan berarti masih ada orang Hindu Buddha. Nyun ngapunten. Di sini juga kan masih ada Hindu Buddha kan ya Pak? Tiba-tiba jenengan datang ke sana, sesajennya jenengan tendang. Jadi masalah apa ora? Jadi masalah no. Makanya dakwah itu harus pakai ilmu. Ini jadi kasus Bapak Ibu. Ada patung, ini patung, kemudian ada sesajennya jadi masalah semuanya. Makanya para ulama menafsirkan ayat tadi itu banyak sekali tafsirnya, termasuk As-Suyuti. Beliau mengatakan amar ma'ruf nahi munkar dapat gugur ketika perbuatan tersebut justru mengakibatkan mara bahaya yang lebih besar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau dakwah itu harus pakai ilmu. Nah, 3 alasan inilah yang menyebabkan Raja Abraha marah. Maka ketika Bani Kinanah ini nyuwun ngapunten BAB di gereja, emosinya memuncak. Wahai pasukanku, amarahku sudah tidak bisa terbendung ini. Mari kita hancurkan Ka'bah. Singkat cerita, maka Raja Abraha menyiapkan 6.000 tentara dan 13 ekor gajah. Dan gajah yang paling besar namanya Mahmud. Makanya dulu ada Kanjeng Mami itu loh Pak. Kan bagian security-nya namanya siapa? Mahmud. Nek denger itu saya langsung kelingan nama gajahnya Raja Abraha. Mahmud itu gajah yang paling besar punyanya Raja Abraha, diberi nama Mahmud. Bapak Ibu, 6.000 tentara dan 13 ekor gajah berjalan dari Yaman menuju Mekah. Setiap perjalanan itu tanahnya sampai gempa Pak. Jadi sampai kerasa gitu Pak. Kayak jenengan rumahnya di pinggir jalan, tiba-tiba tergandeng muatan full lewat. Kerasa apa mboten? Nah kayak gitu Pak. Karena pasukannya saking banyak, itu sampai iki ono apa gitu. Singkat cerita, dari kejauhan ternyata penduduk Mekah sudah banyak yang tahu. Penduduk Mekah, hati-hati kabeh. Raja Abraha dengan pasukan yang banyak akan kemari menghancurkan Ka'bah. Maka penduduk Mekah berhamburan Pak. Kayak zaman isu ada tsunami di Yogyakarta. Orang-orang kan pada lari ke Solo semua. Kalian kan enggak dulu. Wah, gimana apa? Itu setelah pasca di Aceh. Ini juga sama. Karena mereka tahu ada pasukan gajah dan 6.000 orang, maka penduduk Mekah berhamburan kucar-kacir kabeh.
Mereka sampai bersembunyi di bukit-bukit, di gunung-gunung. Kota Mekah sampai kayak kota mati, Pak. Orangnya pada mengungsi saking takutnya. Nah, kemudian Raja Abraha sebelum masuk kota Mekah, dia berhenti dulu mengadakan negosiasi. Mengirimkan ajudan ke kota Mekah. Tolong panggilkan ketuanya kota Mekah, suruh menghadap ke saya untuk melakukan negosiasi. Maka yang datang adalah kakeknya Nabi Muhammad. Siapa? Abdul Muthalib. Kakek beliau itu orang terhormat. Mbah buyutnya saja Hashim orang terhormat. Abdul Muthalib kakeknya Nabi menghadap Raja Abraha. Terus bilang kayak gini, "Hei Raja Abraha, aku datang ke sini bukan negosiasi urusan lain, tapi saya datang ke sini untuk mengambil hak saya." Kata Raja Abraha, "Emangnya kamu mau menuntut apa? Kamu tadi melewati sebuah lembah yang di sana ada unta yang digembalakan berjumlah 200 unta dan engkau mengambil dan merampasnya. Perlu engkau tahu wahai Abraha, itu adalah unta-untaku. Kembalikan untaku." Raja Abraha geleng-geleng. "Iki wong piye to ya? Aku ini mau menghancurkan kotamu, mau menghancurkan Ka'bah, malahan kamu datang ke saya, kepentingan pribadi. Kenapa kamu malahan mau ambil unta? Kamu tuh mikir wargamu dan mikir Ka'bah." Apa jawaban kakeknya Nabi Abdul Muthalib? "Wahai Raja Abraha, kalau unta itu milik saya, maka saya berhak untuk mengambilnya. Kalau Ka'bah itu milik siapa? Allah. Biarkanlah Allah yang menjaga Ka'bah tersebut." Langsung tersentak. Oh iya ya. Singkat cerita, ketika Raja Abraha sampai di daerah Wadi Muhasir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil. Burung ababil ini, satu burung membawa 3 batu. Satu dimakan oleh mulutnya, digigit mulutnya, yang kedua dipegang oleh cakarnya, kemudian dilempar kayak nuklir, Pak. Gitu ya. Kalau saya mendengarkan kisah ini, jadi ingat kisahnya kaum Nabi Lut. Itu juga sama, Pak. Kaum Nabi Lut itu, tanah Sodom itu dicongkel oleh malaikat Jibril pakai sayapnya. Ketika dicongkel, tanah Sodom ini dinaikkan ke atas. Ketika dinaikkan ke atas, linursila alaihim hijaratan min tin. Kemudian dari langit oleh Allah dihujani batu tanah yang dibakar dari neraka. Dilempari, Pak. Sampai-sampai penduduk Sodom yang homo ini itu kesakitan melolong kayak anjing, Bapak Ibu. Sampai atas, kemudian dibalik dan ditumplekkan. Ini percis seperti pasukan gajah, cuman bedanya tanahnya tidak diangkat. Kemudian dilempari di atas pakai batu api, sampai-sampai mereka ini ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi ketika dilempari oleh batu-batu panas, pasukan gajah ini pada panik semua, pada lari terbirit-birit sampai menginjak-injak tabrakan. Pernah kan musibah ujian dari Allah? Haji tahun berapa itu, Pak? Ketika rutenya saling bertabrakan, banyak yang wafat ya, Pak. Itu banyak yang wafat. Kurang lebih sebagai gambaran kayak gitulah, Pak. Tertabrak-tabrak, terinjak-injak, banyak yang meninggal. Qadarullah, Raja Abrahanya malahan selamat, Bapak Ibu. Raja Abrahanya selamat. Dia bisa pulang ke negeri Yaman, akan tetapi Allah memberikan siksaan yang berat kepada dia. Setelah sampai di negeri Yaman, setiap sendi-sendinya Raja Abraha tiba-tiba ceklek kabeh. Wah, ini nyun ngapunten, ini juga lagi makan ini ya. Jadi setiap persendian Raja Abraha itu pada patah semua. Dan yang tersisa itu cuman jantungnya saja, Pak. Itu azab dari Allah bagi orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kejadian ini kemudian trending topik. Seluruh Jazirah Arab kejadian ini tahu semua, bahkan keluar Jazirah Arab. Apa? Abraha
seorang raja yang masyhur memiliki pasukan gajah gagal menghancurkan Ka'bah, semua pasukannya meninggal. Berita ini tuh tersebar sampai di luar Jazirah Arab. Apa hikmah yang diambil? Hati-hati ibu dan bapak. Allah pemilik Ka'bah dan Allah lah yang akan menjaganya. Barang siapa yang masuk ke kota Mekah dengan niat di dalam hatinya mau berbuat kerusakan, kayak siapa? Raja Abraha, maka orang yang berniat melakukan kerusakan, perbuatan dosa di Mekah, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini dalilnya Quran surah Al-Hajj ayat 24. Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin. Barang siapa yang ingin pergi ke Mekah, kemudian keinginan berbuat dosa sangat kuat, nudikhu min adzabin alim, maka Allah akan memberikan kepada dia siksaan yang pedih. Termasuk Raja Abraha disiksa dengan siksaan yang pedih. Menurut hadis saya pernah sampaikan kemarin, termasuk selain diberikan siksaan yang pedih, orang yang niat di dalam hatinya mau berbuat dosa di kota Mekah, termasuk abghadun nas ilallah thalathatun, termasuk 3 golongan yang dimurkai oleh Allah adalah mulhidun fil haram, orang yang berbuat dosa di Masjidil Haram. Makanya saya pernah menyampaikan ayat ini juga, barang siapa berbuat dosa di tempat yang spesial, maka hukumannya juga spesial. Nabi sudah menceritakan panjang lebar tentang proses bagaimana Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah kemudian dibinasakan oleh Allah. Ketika Nabi mengisahkan hal tersebut, didengarkan oleh istrinya, yaitu Aisyah. Kemudian Aisyah kan tadi orangnya pinter sama kritis. Kemudian langsung tanyanya apa? Kaifa yuhsyafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya Rasulullah, bagaimana pasukan gajah itu dibinasakan semua? Wa fihim aswaquhum, padahal di dalamnya ada orang-orang yang ikut rombongan, mereka datang ke Mekah untuk berbisnis, bukan menghancurkan Ka'bah. Wa man laisa minhum, dan mereka juga bukan termasuk dari golongan mereka. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, yuhsyafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Mereka tetap akan dibinasakan semua, akan tetapi kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing ibu bapak. Makanya bisa diambil kesimpulan, orang yang ikut rombongan orang-orang yang batil, maka mereka akan disamaratakan dalam menerima siksaan dari Allah, baik dia orang yang soleh ataupun orang yang jahat. Makanya benar ada seorang ulama mengatakan, wal wahdatun khairun min jalisil su, lebih baik sendirian daripada berkawan dengan orang-orang yang buruk, yang jahat. Lebih baik sendirian daripada berkawan dengan orang-orang yang buruk. Karena kalau ikut mereka, hati-hati, ojo cedak kebo gubak. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Jagalah diri kalian dari musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak berbuat dolim pun itu pasti kena. Hati-hati. Nah ibu bapak, apa pengajian malam hari ini? Kesimpulannya yang pertama, manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya kalau keluar rumah diniatkan dengan niat yang baik. Barang siapa keluar rumah dengan niat dia mau melakukan dosa, maka dia akan didampingi oleh setan yang membawa bendera. Ketika dia mati, maka hati-hati, pasti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Dia keluar mau karaokean, Pak. Wah, qadarullah tabrakan yang jalan. Berarti besok diniatkan dengan bangkitnya. Jadi makanya kalau setiap keluar rumah diniatkan niat yang baik. Yang kedua, jangan dekati kelompok yang batil. Jadi ya wal wahdatun khairon min jalisil su. Misalnya kalau nggak ada orang yang baik, lebih baik sendirian.
Dan yang ketiga, hati-hati karena siksaan Allah itu akan merata kalau kita ikut rombongan yang buruk. Seperti itu Bapak Ibu inti pengajian malam hari ini. Bisa disimpulkan masing-masing mawon nggih? Jadi hati-hati Ibu dan Bapak ya, ojo jedak kebo kupak. Termasuk hal ini pelajaran yang bisa kita sampaikan ke anak cucu kita. Ndo, nek kamu di sekolah lagi ada orang berantem atau lagi mendem apa lagi nakal main, ojo di jedake. Wis kamu pulang wae ke rumah rasah melu-melu. Ojo jedak kebo kupak. Seperti itu Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Saya sudah ngomong 42 menit ternyata ya. Tapi ruwet enggak ini Pak saya menyampaikannya? Mboten nggih? Karena dibantu slide untungnya ya Pak ya. Jadi ada gambaran. Syukurlah kalau bisa difahami. Sampun nggih? Nggih, karena sudah malam, ndak ada yang tanya. 3, 2, 1. Gimana? Budarso. Nggih. Ibu dan Bapak, ini ada permintaan untuk mendoakan jamaah namanya Budarso nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ibu darso. Anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughaddiri saqaman la ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau adalah Rabbnya seluruh manusia. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Darsono dari segala penyakit, yang penyakit ini tidak akan kambuh lagi selama-lamanya, dan berikanlah kepada beliau kesabaran dalam menerima ujian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Ibu dan Bapak, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.